COVID-19 yang konfirm sampai hari ini 47 orang, yang 16 dirawat, yang 1 meninggal, yang 29 sembuh. Ini 17 ya, 17 dirawat, 1 meninggal, yang 29 dirawat. Ada 13 di Teknopark, yang 1 di rumah sakit UNS, 2 di Suhadi, 1-nya di Suratno. Ini ya, jadi yang di Teknopark itu sekarang bukan rumah sakit darurat tetapi isolasi mandiri Pemkab Sragen. Jadi untuk OTG. OTG-nya ada 13. Itu memang ada penurunan atau pelayanan atau seperti apa Pak mekanisme? Kalau OTG itu sebenarnya orang tanpa gejala, berarti dia tanpa gejala. Jadi kalau OTG itu bisa mandiri di rumah, tapi kalau mandiri di rumah saat ini untuk Sragen kan nggak mungkin. Begitu orang rapid test reaktif saja ditolak di rumah, apalagi kalau yang positif. Bagi Pemda mengadakan isolasi mandiri di Teknopark dulu di SMS, karena Teknopark kemarin kan kita sempat hampir tidak ada habis ya. Terus kemudian ini muncul lagi, akhirnya kita daripada nanti Teknopark itu kan fasilitasnya bagus, akhirnya kita buat tidak rumah sakit darurat. Karena apa? Kenapa tidak rumah sakit darurat? Karena rumah sakit Suhadi dan Suratno sudah ada tempat tidurnya yang mungkin nanti bisa melayani pasien-pasien. Ruang isolasinya sudah ditambah lebih banyak di rumah sakit Suhadi dan Suratno. Ada 34 di Suhadi dan 15 ada di Suratno. Jadi ada sekitar 49. 34 plus 15. Jadi terus kemudian akhirnya RSD sementara ini kita nantikan dulu. Ini pelayanannya kita buat isolasi mandiri Pemkab Sragen. Di sana ada 24 tempat tidur, sekarang ada 13 orang yang di sana. Untuk sistem pengawasan dan juga pemantauan mereka selama menjalani isolasi seperti apa Pak? Untuk isolasi di sana ada satpam, ada cleaning service, dan juga ada di sana keamanan, ada dari 408, ada dari TNI, dari Kodim, ada dari kepolisian, ada dari BPBD. Terus kemudian untuk petugas kesehatan kita sudah buat grup ini, yang dari pasien-pasien kita masukkan grup di sini, keluhan apa. Jadi kan saya juga sekarang agak repot, tiap pagi itu kadang ditelepon, bahkan suaminya juga telepon, karena di sini ada cuma 1 perempuan, jadi suaminya pertama sering telepon saya. Ya tapi tak jelaskan ini akhirnya ini, jadi kami ya harus ekstra waktu ya, karena kalau ini kan masih sensitif, kalau nggak kita layani nanti juga repot. Jadi seperti itu. Ada petugas medis juga. Petugas medisnya kita jadwalkan di sana sehari 2 kali, pagi jam 9 dan siang jam 9 sampai jam 11 atau 1 sampai 1,5 jam, kemudian sore jam 2 sampai setengah 4 atau jam 4. Jadi karena di sana bukan perawatan tetapi isolasi mandiri. Kegiatannya di sana apa? Ini banyak sekali kegiatan di sana sekarang. Ada yang mancing, ada yang nyangkul. Ini ada, karena kita tunjukkan di sana ada yang mancing, ada yang nyangkul, ada yang nyapu, minta seperti ini, ada yang masak, kita kasih alat-alat masak. Mancing kita kasih ikan di sana, kita kasih pancingan di sana. Ada yang nyapu minta pacul, ya kita kasih pacul. Akhirnya dia sekarang berkebun di sana karena seperti itu. Apa? Obat sesuai dengan Permenkes sama, obatnya sama 5 hari sama. Setelah selesai pengobatan kita kasih vitamin, makan cukup. Bahkan ibu sering ngasih telur, sarden, mie. Jadi suplai di sana habis, disuplai di sana.
Terus madu. pemeriksaan swab itu berapa kali sehari, Dok? Jadi swab itu kalau untuk yang OTG ya, swab pertama dengan swab kedua evaluasi itu 14 hari. Bisa maju 12 hari boleh. Jadi setelah di treatment selama 14 hari dicek dengan swab. Di swab pertama misal negatif, swab kedua jarak 2 hari swab lagi negatif bisa pulang. Jadi antara swab pertama dan kedua 2 hari. 2 sampai 3 hari. Kalau misalnya hasilnya masih positif lanjut treatment 14 hari lagi. Enggak, jadi minum kita kasih vitamin. Kalau sementara pengalaman kami ini tak kasih Kan ada itu termasuk ya. di Tanon sekarang menjadi serem gitu. Ya. Banyak banget itu. Tipe itu dokter untuk penanganan kemudian tracing di sana seperti apa? Ini ada 6 plus 1 ya. Jadi 6 memang dari klaster Pasar Kobong, yang 4 pelaku perjalanan, yang 1 ini dari petani masih kita cari dari mana asalnya. Apakah karena anak-anaknya juga mungkin kerja ini datang, kita lihat karena dia petani. Nah, yang 1 ini petani tapi yang 4 ini pelaku perjalanan. Jadi seperti itu. Berarti kalau yang di Tanon semuanya dari Pasar Kobong. Pasar Kobong itu berarti sekarang penularannya sudah berarti. Ini masih dari sana satu kos, ini satu kos. Satu kosnya dari sana. Ya. Tapi ini sudah kita tracking. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti kita swab negatif. Sudah ada rapid di sana juga. Sudah beberapa kali yang di sana. Oh, iya. Bukan. Ya, yang tracking. Tracking hasil tracingnya. Ya ini Sidoarjo 9 kita tracking, reaktif nggak ada. Rupo 2 54 yang kita tracking, reaktifnya 0. Maseran 1 18 reaktif 14. Maseran 2 21 reaktif 8. Tanon 1 dari 19 reaktif 15. Sragen kita ambil 1 reaktif kosong. Total 37 reaktif. 37 ya. Dari total ini tadi. Selanjutnya mau dilakukan swab Sudah kapan, swab. Dok? Swabnya besok karena ini banyak 2 hari, kita rencanakan 2 hari. Besok Selasa, itu berarti Rabu. hari apa? Selasa dan Rabu. Di mana swabnya? Di Teknopark. Ya apa banyak seperti itu ya bisa dikatakan merah. Enggak, jumlah berapa banyak bisa Enggak. dikatakan daerah tersebut merah. Kalau baru penularan, masih penularan berarti merah. Kalau kuning itu berarti sudah ada penularan tapi udah mulai menurun yang seperti Sragen kemarin. Tapi dengan ini nanti kita nggak ngerti naik bisa. Ya akan semakin banyak juga yang tercari. 132. Kemudian untuk evaluasi kebijakan penerapan new normal beripun Bu? Kemarin kan kita juga pantau-pantau di pasar, ternyata masyarakat sudah lepas masker dan sebagainya. Bukan hanya seperti masyarakat. Hari ini tadi Pak Abu memimpin rapat dengan TNI Polri dan juga Satpol PP terkait dengan adanya penegakan disiplin masyarakat untuk protokol COVID-19. Nah ini yang harus kita formulasikan bersama, termasuk punishment apa yang bisa kita berikan kepada kelompok masyarakat yang tidak mematuhi protokol COVID-19. Jadi sekarang yang kita minta adalah tindakan yang persuasif, meminta masyarakat untuk patuh. Dan saya sudah menggerakkan seluruh ASN untuk bisa menjadi relawan di tempatnya sendiri, juga di lingkungannya. Dan Satpol PP secara berkala pun sekarang sudah menyiagakan semuanya untuk melakukan patroli. TNI Polri juga sama. Jadi harapannya ini gerakan gotong royong nggak mungkin bisa sendiri, termasuk wartawan. Jadi kalau sekarang di wartawan dia di saku celananya jangan hanya ada 1 masker lah, bawa 10. Jadi kalau lihat warga nggak pakai masker, Kasih Bu. ini kan karena tanggung jawab bersama. Masyarakat kita itu sangat rendah sekali kedisiplinannya. Mungkin tidak ada 50% barangkali yang mau dan mandiri dan mengerti serta sadar. Nah, kegiatan new normal ini pun itu adalah kegiatan yang kita buka secara perlahan mengingat Sragen sudah masuk di zona kuning. Dan baru kali ini bikin kebijakan kayak semua warga masyarakat gembira ria, sehingga begitu euforianya sampai berkumpul, berkerumun, tidak pakai masker itu bagi mereka hal biasa. Nah inilah yang memprihatinkan. Jadi sehingga warga masyarakat harus selalu senantiasa diingatkan, ayo disiplin. Dan komponen masyarakat semua turut terlibat di dalamnya. Kalau tidak gotong royong tidak mungkin. Sesamanya kita bisa saling ngelik, itu luar biasa.
kepatuhan ini yang harus dibangun terus-menerus. Tuh, di samping satu sisi kita aktif melakukan tracking.